di akhirat. Karena ilmu tasawuf bahasa dirinya ilmu hati. Jadi ilmu hati payah nunggu untuk merongkok ilmu hatinya. Banyak ilmu fikih le khilafiyah mangatlah baca. Le khilafiyah maksudnya gimana? Hanjut semayang lagi nyo, jit lagi je. Hanjut puasa lagi nyo, jit lagi je. Betulan lah contoh. Tapi kalau ilmu tasawuf ini ilmu ikhlas. Ilmu yang akan memberi kepada kita bagaimana keselamatan nanti di akhirat. Oleh karena itu maka tertulislah di dalam kitab ini semestinya, nyan pesan Imam Ghazali. Semestinya ilmu tasawuf ini dituntut bagi orang yang mulai tua. Orang yang sudah mulai tua. Bagaimana nunggu? Hai, secara adat dia punya hakikat kan saja nak form. Ada matinya pada form dia. Kadang tu dia lebih awal daripada orang cik dia kan mana. Tapi menurut cara adat, secara alamiah menurut bahasa dia lebihnya. Kalaulah orang sudah tua itu maka kan tak lama lagi. Kemudian ada di kan? Ya, oleh karenanya Imam Al-Ghazali berpesan kalau sudah berumur, beruzur kita, mari sama-sama memperdalam ilmu tasawuf. Ilmu hati atau ilmu akhirat. Ya, benar kan? Ya, sudah. Bagaimana caranya Tengku? Banyak-banyak belajar ilmu hati. Baik katanya untuk meramah Tengku waktu kena meninggal, hati katanya hana gelih. Auzubillah min dzalik ilun pribadi dan mendung katanya bab majlisnya. Tak leke Allah mudah-mudahan tengok katanya mati. Hati dia boleh kepada Allah. Ya, hati dia boleh kepada manusia dan beriman katanya kepada Allah. Kan yang penting dia. Napa nunggu 2 miliar? Hana penting peng 2 miliar waktu mati. Hana yang penting hati le. Maka wajar Allah berfirman dalam sabda Nabi atau disebut hadis qudsi. Firman Allah dan wabah, firman dalam Al-Quran, firman dalam hadis qudsi. Kata Allah, ana inda dhanni abdi bi, lunyo tergantung kiban hamba lu. Oh, hamba lu pegah lun bro, lu menang sih. Oh, hamba lu yang pegah lunyo God, lu menang sih. Ni menang muni bahasa katanya. Ana inda dhanni abdi bi, saya ini tergantung bagaimana hamba saya. Saya dianggap buruk, saya juga anggap buruk. Saya dianggap baik, lun menang sih, dianggap baik. Ya, oleh karenanya ketika kita mati nanti belajar ilmu tasawuf, kita anggap semua hal-hal yang di dunia ini baik kepada Allah. Insya Allah besok kita dianggap baik. Jadi apa penting belajar tasawuf? Penting ini ilmu hati. Karena lagi lentuan surah malamnya, ilmunya hana ba iblis aku. Kan? Ya kan? Dalam surah kan? Ilmunya hana ba iblis, tapi punya ilmu fikih nah bagusnya. Mendum ilmu hana ba iblis hana malim-malim bro iblis paling malim aku. Ya, iblis paling alim daripada kita semua. Mau debat masalah apapun, iblis je mendum. Pula ilmu tauhid. Wah, lebih keruh iblis lah. Yang orang makhluk yang paling percaya kepada Allah. Cuman penyakit iblis sombong, berarti hana ilmunya wa iblis. Nah, inilah yang menentukan kita nanti di akhirat. Oleh karenanya jamaah dirahmatillah Allah, pesan Imam Al-Ghazali ayyastaghriqa fiha umruhut tawil. Belajarlah banyak-banyak ilmu tasawuf apabila umur sudah tua. Mang kamu anak muda akibat lebih gak lah. Lebih gak lah. Jadi ada ciur kadang-kadang orang tuha yang orang ka tuha kan hana ilmunya menyesal dia. Nah, nanti Allah bertanya, alam ya'tikum nazir, apa dulu kau tidak mau dulu apa engkau tak mendengar nasihat dari ulama? Ya, alam ya'tikum nazir. Neraka bertanya kepada penghuninya, wahai semua orang muslim yang masuk ke neraka-Ku, apa dulu kau tak diberikan peringatan? Ini bahasanya, apakah dulu enggak belajar ilmu tasawuf? Apakah dulu enggak mau belajar ilmu hati? Ya. Apa kata ahli neraka? Qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzdzabna ma nazzalallahu min syai'.
Ahli neraka menjawab, iya benar, dulu ada datang ulama, tapi kami mendustakannya. Iya dulu benar ada datang tengku jak semebut, tapi kami mendustakannya. Iya dulu ada datang para ahli agama menyebarkan Islam, tapi kami menyebarkannya. Qalu bala qad ja'ana. Begitulah kalimat penyesalan ahli neraka yang menyesali perbuatannya. Lau kunna nasma'u. Cakap ayat terakhirnya. Lau kunna nasma'u au na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Ahli orang penduduk ahli neraka menjawab, kalaulah dulu kami mau mendengar, kalaulah dulu kami mau berakal, kalaulah dulu kami mau mengaji, kalaulah dulu kami mau belajar, ma kunna fi ashabis sa'ir. Niscaya kami tidak akan masuk neraka. Jadi ayah-ayah luntuan ya luntuan hormati, semuanya di sini nyo lun kontumubut kitabnya. Ilun belajar sih dia. Dan terbaca sama-sama kamu. Jadi hai pribadi luntuan baik nganggap lunyo gure, tapi ne dengo haba lunyo karena habanya dari Rasulullah. Kamunya para alim ulamanya hanya mewasilahkan haba Nabi. Kau berarti orang yang tumubutnya kamalim. Nah, apa ni tak dah nafum ni. Mang kadang tengok tuan nama neraka dah nafum ni. Ya kan? Sama-sama tak belajari. Maka lentuan semubutnya juga lentuan bet. Ya, benar. Dipat lentuan bet karena lentuan surah, lentuan bet sih, cok ilmu berarti mengamalkan. Ya, sudah. Kami sudah tua bagaimana tengku? Belajarlah ilmu tasawuf, ilmu hati. Kami masih muda, wah masih muda lebih baik lagi. Lebihnya hana kan? Anak-anak muda kan, lagi kabeh mandum mbak orang kopi. Nantalah orang kopi, hana orang kopi antum talah, apa nama talah orang kopi kan antum talah. Kita nyo dajak orang kopi, hana tatoh lewate, wate dan nyo gaduh mandum gaduh. Main bola boleh? Boleh. Asalkan ada syaratnya. Main basket boleh? Boleh. Ada syarat-syaratnya. Ji kopi boleh? Boleh. Cik mendung boleh. Cuman ada syaratnya. Ada ketentuan waktunya. Bak masjid boleh? Wah lebih boleh lah. Menyu maling jak masjid? Boleh. Anak boleh. Jadi bak masjid mentong na rukun ji. Na syarat-syarat ji. Jadi itulah sebabnya kalau anak muda mau belajar ilmu tasawuf, wah nyan hayu tak lengkung. Yakinlah katanya bahawa sesungguhnya kalaulah anak muda sudah masuk dalam ilmu tasawuf, mensibuk-sibukkan roh ilmu tasawuf, yakinlah Islam yang akan hidup lama. Karena target merusaknya Islam ini adalah dilalaikanlah anak muda. Menyakalale anak muda hanale, nyan hanale nyan. Raga Islam itu hilang. Maka mau runduha, tanya runduha pada dalam mati adik tak berangkat. Semangat pika mulai goyang-goyang su, ya kan? Ya, tapi kalau anak muda masih semangat, kuat. Ditambah lagi mau belajar tasawuf, wah lebih pahlau. Ya, benar kan? Ya, ilmu tasawuf ini ilmu khusus dari Rasulullah untuk kita semua. Tidak ada pada iblis. Ilmu lainnya, tahu nak berubah dengan iblis, berubah juga dengan ilmu mantik, pokoknya. Jadi nasabah cerita, lencok ceritanya dari kitab Ihya Ulumuddin. Ya, jadi ban buno cik lencok ilmu bak gurai luntuan, ya bak bulaiti lunjak lam tayun. Nasabah cerita. Dalam kitabnya diceritakan pernah di suatu hari iblis mengumpulkan bala tentaranya. Jadi ijak mandum bala tentara. Lalu ketika itu kata iblis, hai bala tentaraku, kau semua menyebarkanlah diri ke seluruh sahabat-sahabat Nabi. Buatlah mereka lalai terhadap dunia. Maka turunlah semua idron mandum bala tentara iblis. Di setiap sudut dia berdiri, dia menggoda para sahabat semuanya. Sahabat naik rumah, hujaklah rumah. Sahabat tengah hujak masjid, hujak berjalan. Sahabat tengah lam masjid, menancit, nalam masjid. Ditamu iblis buat segala sudut. Setelah masuk semuanya iblis, ya, menggoda semua sahabat, maka iblis balik ke bosnya, jin tentara, kon iblis tentara.
Tentara iblis masuk lagi ke tempat iblis, dia melapor. Wahai iblis, bos, udah, kami sudah menggoda sahabat. Gimana? Waduh, kayaknya nggak bisa. Apa yang nggak bisa? Nggak bisa, kuat sekali mereka. Ya, mereka jebala tentara iblis. Apa kata iblis? Itulah sahabat Nabi. Seberapa apapun kekuatan kita menggoda mereka, mereka tak akan pernah runtuh. Karena ketauhidan mereka kuat dan dekat dengan sahabat dan dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Tapi ingat, setelah ini kalian akan dipakai jasa kalian. Ya, muftariqun hajatakum. Jasa kalian akan dipakai. Hasil keringat kalian juga akan dipakai setelah masa ini. Yaitu masa setelah hanali sahabat. Maka menyebarlah lagi. Kemudian setelah sahabat tak ada lagi, iblis sejak lam. Iblis tak kumpul lam. Tentara semua masuk. Sekarang generasi sahabat tak ada lagi. Sekarang kuperintahkan kepada kalian, kau godakanlah semua orang-orang dari generasi tabi'in. Siap, siap. Maka turun semua. Turun mandung tentara iblis di segala sudut rumah tabi'in, para ulama, ya. Kemudian yang kena ujak masjid, menanci pada rumah jalan Ibrahim. Yang dalam masjid, kanan cik awaknya. Ya. Dalam rumah menanci. Maka hasilnya mereka pun keluar dari itu, lapor kepada iblis. Iblis, begini. Gimana? Udah ada berhasil? Enggak. Kenapa enggak berhasil? Wah, susah sekali lawan tabi'in. Kuat sekali mereka, tauhid mereka kuat. Kata iblis, begitulah tabi'in. Walau tak ada lagi sahabat, mereka betul-betul kuat tauhidnya. Betul-betul kuat dekat dengan para sahabat-sahabat Nabi semuanya. Tapi ingatlah kalian bala tentaraku, setelah ini akan muncul suatu zaman di mana ilmu dengan kebohongan akan sama. Di mana orang akan mengolah uang dari halal ke riba. Tunggulah masa itu. Artinya adalah masa yang katakan iblis itu adalah masa sekarang. Menyonyo hana kuat nyo, nyolam nyo hana kuat. Hana laju tunggu. Ada orang ngomongnya baik sekali. Tetemayang hitim. Hana aja. Makanya kata Umar bin Abdul Aziz, dia pernah berpesan kepada bala tentaranya. Apa kata dia? Tidak mungkin seseorang memimpin negara, seseorang bertanggung jawab terhadap negara kalau dia tak bisa bertanggung jawab dengan perintah Allah. Artinya dia memimpin negara, solat tidak ada. Dia memimpin negara, tapi puasa tidak ada. Dia memimpin negara, tapi haji umrah lepeng hijak. Dia memimpin negara, tapi keadilan tidak ditegakkan. Maka kata Umar bin Abdul Aziz, kalau itu terjadi, fantadri sa'ah, tidak akan pernah ada keadilan di negeri itu. Ya kan? Ya kan? Nah itu dia. Helun teringat pesan beliau dalam kitab Ihya Ulumuddin berkata, tidak mungkin seorang pemimpin mengurusi negara, bertanggung jawab terhadap negara, kalau dia sendiri dengan Tuhannya tidak bertanggung jawab. Ya, benar? Ya. Semua itu bermula dari hati. Bagaimana cara belajar ilmu hati? Hana lain deku kecuali ilmu tasawuf. Ya kan? Jadi ya, insya Allah mudah-mudahan dan mandum kamu faham kan? Nah kelompok-kelompok yang hana galak ke ilmu tasawuf. Nah kelompok yang hana galak ke ilmu sufi. Yang kenyang, itulah sumber dari kejahatan iblis. Iblis hana galak, dia pernah galak aja bagian sombong, dia paling sombong. Ya, kan tahu kesalahan iblis ya? Iblis tak pernah melawan Allah, tak pernah dia. Tak pernah, hai Allah, apa yang kau suruh aku tak mau. Tak pernah. Cuman satu kesalahan iblis, sombong, nyaman tak nunggu. Tapi kekuatan sombong itu membuat derajat iblis tu turun, menyomenan. Apabila kita sombong pun sama seperti iblis. Urangnya tak kalau terserah haju, pu ustaz, pu tengku, pu abu, pu walid, pu mandum. Apabila terlihat sombong, nyan sama haju lagi iblis kan.
Sama aja. Karena hakikat danyo mandum sama, lon tuan ngan don sama, danyo banduan na glinyu, banduan na mata, banduan na hidung kemudian. Tapi beda kita di hadapan Allah adalah pada hati. Ya benar kan? Hati ini hidup mati. Ya, begitulah ya. Maka kata salah satu sahabat Nabi bernama Huzaifah Al-Yamani. Yang sahabat yang paling Huzaifah ini disebut sebagai sahabat yang sangat berpengaruh menyebarkan Al-Quranul Karim. Menyuhana beliau mungkin Al-Quran hana pak masa beliau. Ya tentunya banyak sekali sahabat yang berpengaruh atas sampainya Al-Quran ke tempat kita. Huzaifah ini, don cerita basyut. Huzaifah ini, beliau adalah salah satu sahabat Nabi yang pernah diutus oleh Utsman bin Affan untuk menyebarkan Islam di dua wilayah. Artinya wilayah Armenia dan Azerbaijan. Ya, hanya tongo Iran. Siapa mimpin pasukan waktu itu? Namanya Huzaifah. Ya, anu cerita baca agar dia mufaham bahwa Huzaifah ini adalah sahabat yang paling berpengaruh terhadap Al-Quran. Sampai di pertengahan jalan, jadi mau pakai dua buah kelompok. Kelompok yang arah ke Armenia, kelompok yang arah ke Azerbaijan. Ini sama-sama pasukan Islam. Yang satu berantem dengan yang satunya karena bab baca Quran. Yang satunya baca Quran ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Yang satunya baca Quran ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Natalah. Satu dah dengar orang mana? Hantam. Tapi ini disahkan begitulah Jibril mengajari Rasulullah 7 qiraat. Jadi waktu Rasulullahnya disebut oleh Jibril mengajarkan 7 qiraat. Nabi baca apa? Ikut lon. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu qiraat dari Jibril. Nabi ada satu lagi bacanya lain. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Hantar dengar kan? Ini dibenarkan oleh Rasulullah. Karena Nabi diajarkan Jibril 7 qiraat, 7 model baca. Atau bahasa lainnya ada baca Quran mana? Nah, baca Quran. Ihdinas siratal mustaqim. Tahu tu gimana baca? Ihdinas siratal kan shad. Yang mana? Tapi ada riwayat dari Rasulullah ihdinas sira sin tu. Ya, luntua luncok ilmunya dari Dr. Andos, Bapak Dr. Andos Isyam Yazid. Ya, luncok ilmunya, ilmu qiraat ya. Sampai ke perjalanan, maka mau pakailah dua buah kelompok Huzaifah yang arah Armenia putalah baca Quran dari kelompok Azerbaijan. Ya, Azerbaijan menyalahkan kelompok Armenia. Maka pulanglah Huzaifah ke Utsman bin Affan lapor. Sahabat Utsman, saya melapor. Ada apa Huzaifah? Dua kelompok kita sudah bertengkar. Kenapa bertengkar? Karena saling menyalahkan bacaan. Gimana? Yang satu bacanya siratal ladzina an'amta alaihim, yang satunya baca siratal ladzina an'amta alaihim. Kibannya sahabat Utsman. Mana? Bawa pulang mereka semua. Nah, ini cerita. Jasa Huzaifah. Pulanglah mereka semua, maka Utsman mengatur lajnah, mengatur kelompok penulisan Quran. Salah satunya yang paling tua, Zaid bin Thabit, guru daripada Imam Ibnu Abbas. Ya, Ibnu Abbas kan tahu, anak ya, Abbas bin Abdul Muttalib, paman Nabi. Jadi Nabi na paman, Abbas bin Abdul Muttalib, na anak Ibnu Abbas. Kata Utsman, Zaid, aku minta tolong sebentar, tolong pimpin penulisan Quran, bawa semua Al-Quran yang berbeda pendapat tadi, tulis satu saja. Satu saja. Yang pertama, Al-Quran qiraat begini. Siratal ladzina an'amta alaihim, mandum. Al-Quran yang qiraat begini. Baik.
Maka dikumpulkan semua Al-Quran, disebarkanlah waktu itu 7, nyantala alun tuan lah 7 atau 8 cetakan. Ubenya untuk tubai Quran. Nanti kalau Quran Utsman. Ya, ubenya untuk nya tubai Quran Utsman bin Affan. Gimana bacanya? Bismillahirrahmanirrahim lagi dari yang. Punya Quran lagi mangat. Ya, benar. Ya. Quran Utsman bin Affan di top copy di Turki disimpan dengan baik. Nyo to bay benyo. Panjang benyo. Nyo panjang. Dikasih ke Madinah satu, dikasih ke Mekah satu, dikirim ke Yaman satu. Nah, satu lagi disimpan nanti di istri Rasulullah SAW. Lugatul Wathanan istri beliau yang disimpan Qurannya. Satu lagi ditaruh di rumah Abu Bakar. Nah, apa kata Utsman? Quran yang versi lain itu lebih baik dibakar saja. Dibakar semua demi kepentingan baik pakai babnya. Maka keluarlah Quran. Sampai hari ini Madinah, Mekah memakai Quran Mushaf Utsmani. Nah, itu jasa Huzaifah Al-Yamani. Inilah perbuatan bid'ah. Ya, saya yang kena pegah bid'ahnya. Nah, berani pegah bid'ah? Mungkin saudara kita dari Wahabi Salafi bilang ini bid'ah. Coba bilang. Katanya tidak boleh melakukan sesuatu yang tidak diperintahkan oleh Nabi. Ini Utsman bin Affan buat. Bukan inspirasi dari Nabi. Bukan perintah Nabi. Tapi pupuk juga. Nah, berani pegah Utsman bid'ah. Jadi memahamilah bid'ah itu dengan baik dan benar. Ya. Ini bid'ahnya. Sudah. Yang kena Tuhan sampaikan, tengku-tengku sekalian, di antara sahabat Nabi yang paling peka terhadap ilmu tasawuf, haila sahabat Nabi, kemana? Yang paling peka adalah Huzaifah Al-Yamani. Yang peka punya. Beliau punya jabat dengan Rasulullah, mesti Nabi tengah pegah, hati kita yang baik ini begini, yang baik itu begini, begitu. Huzaifah hana menan Rasulullah, neken bacut yang buruk. Kiban hatinya bro, insyaAllah doa kamu form kiban yang God. Bahasa sisi lain kadang-kadang Nabi tengah sebut kita harus dalam baik kepada Allah, kita harus dalam hal yang selalu husnuzon kepada siapapun. Terus Huzaifah ya Rasulullah nuturah bacut yang hana God. Sehingga sahabat bertanya, Huzaifah kenapa kau terus bertanya seperti itu pada Rasulullah? Maka kutipan beliau ini diambil nanti oleh salah seorang tabi'in namanya Murrah. Apa katanya? Man la ya'rifu syarra la ya'riful khaira. Nah, ini pesan. Siapapun kalau tidak mengetahui yang buruk, sungguh dia tidak akan tahu yang baik. Benar kan? Nyo jalan bro. Tak tepu yang bro ile. Nyo jalan tang bro. Yang kau ni kiban kedai. Berarti tak fikir yang bro ile baru insya-Allah tu bit. Yang God. Kita kadang-kadang ni mana ada fikir God yang God ile yang buruk Ini urusan nombor 20 tu. Nya tak urus tu. Kemudian cara mengolah duit. Fikir yang buruk ile. Kalau kali fikir yang buruk, baru itu biar yang God. Huzaifah menan cara. Oleh karena itu Huzaifah itu hatinya sangat-sangat peka. Makanya beliau disebut dengan ashabus sirri, orang yang paling faham tentang kepekaan ilmu tasawuf. Jadi luncuk kesimpulan menyomenan jamaah dirahmatil Allah, belajar tasawuf ini adalah belajar tentang keburukan segala yang ada pada diri kita. Apa buruk kalau hati tak baik? Apa buruk bagi kita kalau tidak mau bersyukur? Apa buruk bagi kita kalau tidak mau bersabar? Apa buruk bagi kita kalau kita sombong? Benar-benar lah. Ada yang buruk-buruknya insya-Allah itu akan intibit yang baik. Ini confirm kan? Itulah sahabat Huzaifah Al-Yamani. Jadi so yang cok ilmu sehingga terinspirasi cara Huzaifah jabut. Siapa yang mengambil yang terinspirasi dengan ini? Salah seorang wali Allah bernama Hasan Basri. Yang nanti dengar Hasan Basrinya sama lagi Huzaifah Al-Yamani. Punya jabut, tanya oleh atas yang buruk, kiban aku. Yang robugahnya God mendu
Tapi yang buruk dah tunggu. Lempera yang buruk le akan untuk ilmu hukum yang enggak. Jadi cok kaedah. Mudah-mudahan kaedah ilmu tasawuf salah satunya diambil oleh Murrah tadi adalah man la ya'rifu syarra la ya'riful khaira. Siapa yang tidak tahu yang buruk, sungguh dia tidak akan tahu yang baik. Baik balik. Kadang beramah tu, nyo orang ini tahu balik. Atang kau le. Hana pu tapi jam jopeng 50 juta lah kau. Mantu punya mana? Hana masalah antu nya antu terakhir. Kau mana ni? Boleh kali saya pinjam kan beramah ni. Ya kan? Hana pu buka ju rumah ju nya tanah yang tak urunya. Buka ju le. Kau mana? Hana pu buka ju tu punya mana kibat? Ini urusan terakhir. Alhasil dia tak beli rumah, tak pergi rumah, kamu ramah dengan engkau. Kamu karu dengan awak komplek, kamu karu dengan awak kampung. Mana? Ini salah cara berpikir. Kalau begitu pikir yang buruk dulu baru yang baik. Ya. Kajilah terunan. Ya, banyak nak bertemu membelah menit itu. Ya, jadi begitulah Rasulullah SAW mengajari kita cara berbuat yang baik dengan hati yang baik. Pesan Nabi, ittaqullah haitsu ma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah. Wa khaliqun nas bi khulqin hasanin. Jadilah kamu orang yang baik dengan akhlak yang baik. Punya bahasa dia, bergaulah kamu dengan sesama yang lain dengan akhlak yang baik. Ya, saya tak belum maulid. Ya, insya-Allah kita akan belajar lagi bagaimana sih akhlak Rasulullah itu. Sehingga Umar bin Khattab yang keras hatinya bisa masuk Islam. Sehingga Al-Wahsy yang keras hatinya bisa masuk Islam. Sehingga Khalid bin Walid yang keras hati bisa masuk Islam. Sehingga Abu Sufyan lebih keruh dalam hati. Kadang pura-pura tamu Islam Abu Sufyan. Tengok hidup Islam, tengok tamu Islam, tengok hidup Islam Abu Sufyan. Nyambut Abu Sufyan ya. Ijak kedai Madinah merompok Nabi, tamu Islam, tak bawa ke Mekah ke tamu Kristen lah. Abu Sufyan kata adik bisa masuk Islam. Apa karena logika Nabi? Tidak. Apa karena pengaruh Nabi cerdas, Nabi pintar? Tidak. Karena akhlak Rasulullah. Ya, benar. Maka kata Rasulullah, bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Ya, benar. Kak. Kabeh kan? Nya dah nak wadah kepiah hunet tu. Nak bertanya lah. Biasa bertauhid nak bertanya. Jadi nya agak diusir. Jadi masalah ulama yang jelas ulama get dengan ulama hanage. Mana leh? Ya. Jadi punya di Aceh ataupun di Aceh lah kebagian ni. Nya ulama yang hanage tu yang dipegang hanage ah. Ini di Aceh ni. Mak tanya. Oh, le tha. Di Aceh ni. Cuma hanya pegang tu dan hanya ulamanya dengan Allah yang depu. Tanya nyopih menyo depu pertama baik suzan. Benar baik suzan. Tapi setidaknya harus ambil langkah apabila memang tambumpok tira ulama yang memang hanagot. Ya kan? Baik meramah danyo but bak ulama yang sombong. Tengok meramah danyo tungku tajan dalam neraka ngurei danyo. Ya kan? Maka luntuan yang peruno oleh almarhum Abuya luntuan. Ciri-ciri ulama itu baik, dia jarang bicara. Jarang pegang khabar. Menyebab dunia jarang pegang khabar, tapi menyebab akhirat, bab ilmu, ya benar. Satu, anu selama luntuan dengan almarhum Abu, karena almarhum Abu luntuannya kon semata lu anggap ayah betul, tapi juga gure. Yang kedua, ciri-ciri ulama baik itu dia tawadu, sama seperti padi, semakin naik padi itu semakin masak dia menunduk. Ya benar. Ciri-ciri ulama benar. Sengap hanya pegang khabar, ada kalau wajah dengan semangat, tapi bersahabat dengan masyarakat. Ya, ini yang pelik. Maka almarhum Abuya lentuan, natira urun tanya, kenapa Abuya tidak mau pergi ke situ? Kenapa Abuya tidak mau pergi ke tempat yang lebih bagus lagi? Kamu lu tsunami dengku, padahal kampung na dia Labu Haji. Kan dia tinggal Labu Haji, lu tsunami. Tapi almarhum Abuya hana rela beliau tidur di bawah masjid, nyampih kan tanah tanya. Kenapa? Apa kata almarhum Abuya? Saya ini punya umat.
Umat mau pakai saya yang umat itu preman, saya datang. Umat itu dia ulama, saya datang. Yang undang itu mahasiswa, saya datang. Ya, mana? Jadi bersahabat dan bersahaja. Ini aja ciri ulama. Dan pesan Abu Ya Mudawali kepada almarhum Abu Ya Luntuan ketika berangkat Mesir, apa kata Abu Ya Mudawali? Kalau kau bertemu ulama yang banyak bicara, maka ajaklah debat. Tapi kalau kau bertemu dengan ulama yang tawadu, jarang bicara, mintalah doa. Lu amaikan nunggunya. Lu amaikan ronyo, lompat mantul melompat ulama lu laki doa. Karena punya doa ulamanya doa yang benar-benar. Bagi lu ilmiahnya nombor tha doa ulama. Dengan doanya ke jangan selamat. Namanya? Ya, maka almarhum Abu Ya Luntuan ketika setelah diwasiatkan itu oleh almarhum Abu Ya Mudawali, beliau berangkat menuju ke Mesir, transit Jakarta, bertemulah dengan Habib Ali Kuitang. Ya, Habib Ali Kuitang, maka teruklah almarhum Abu Ya Luntuan, beliau minta doa biar selamat dalam perjalanan dan selamat sukses belajar di Mesir. Alhamdulillah selamat. Begitulah ulama yang baik, kan? Tapi kita kalau ulama je pegah abang itim. Pegah abang itim. Dajak duduk itim sikit. Ya. Ulamanya kau berarti punya nunggu. Dalam kajian mentong dapat kat ber. Kadang-kadang ulama itu disebut ulama, kadang dia dapat kopi itim sikit. Tapi ya bedalah je kopi ulama undanya. Undanya mun 50 je kan. Ulama kan 3 mentong laki je nanti. Ini maksudnya saja. Kalau ada ulama dia menyombongkan diri, ente pegah abang mengadanya, deh laju, wajah haji. Wajah haji, deh laju. Maka itu bukan ulama. Dan tugas kita orang awam, jangan suuzan. Enggak boleh suuzan. Harus husnuzan. Urusan sombong beliau, yang urusan dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah. Nanti ni narun tanya berarti ulama di Aceh yang menone. Tunggu, anak apa tanya tu pun tanya, anak pun tanya umpi. Ya, benar. Ya, tunggu. Ya, jadi begitulah caranya. Kadang-kadang ulama itu ada yang ilmunya sedikit, tapi berkah sampai dia mati, wafat. Ada ilmunya banyak, tapi tidak berkah. Mungkin jamaah nantom kalau tidur tengku atau abu yang jabut jabut, tapi orang kampung lagi. Nah, lagi hana bersahabat jong orang kampung kan? Nah kan? Yang perumahan kena. Okeylah hana bersahabat mungkin sibuk kajut hana mentala. Tapi kadang-kadang orang merumpuk hana pegah abang. Merumpuk kejadian langsung merumpuk tiba-tiba, hana pegah abang, hana tegur. Sehingga hana pakai dah urung. Ya kan? Nama dia lagi kan? Tapi ada juga tengku ngaji, abu yang ngaji hana trip ngaji tengku. 2 tahun ngaji truk kampung pakai ju. Anak umit ija buat alih batai itu buat sih. Anak umit yang karaya becu ija buat matan takrib itu buat sih. Ini pakai orang kampung. Itu tanda ulama ilmunya berkah. Contoh jenengku Abu Ibrahim Wailah anak trip Abu Wawiyah. Nah, dipakai oleh orang. Siapa lagi contohnya? Termasuknya Abu sana di sana di Loknga. Loknga. Abu Ghaffar murid Abu Syekh Mud, tapi najak becik ba almarhum ya. Alhamdulillah watenya tenggelam meninggal beliau, 2 bulan tenggelam meninggal beliau. Kamu najak ba Abu rumah Abu. Ni Abu cerita ba kamu. Ya, ngoknya ni jak but. Ijak muntangin bu. Kedih Aceh Selatan. Don tanya Abu badut truk gede. Seminggu nah. Ya boleh Selatan kontangin. Kau ni? Yang kerja orang jamin. Ya, seminggu badut truk. Jadi don tanya Abu katanya Pak Abu hai kamu Pak kah? Aku dengar dia. Kadang untuk masjid. Ya, perjuangan orang jamin. Jabu Abu Syekh Mud. Kemudian Ya Mudawali Hanatri. Tapi pulang kampung jadi berkah dipakai oleh masyarakat. Kajilah na lai hana. Ba oleh hana sih. Hana jamaah, hana dia, kabeh.
Jadi jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk minggu ke tangan padu punya Wan. Ya. Satu nah. Tinggal dua-dua. Tinggal dua-dua punya. Dua-dua. Oh, dua-dua. Malamnya dua leh. Oh, hana tengok tengok. Jadi lentuan laki jin aja minggu ke dan yo hana bet karena posisi saja di luk semua. Utai kamu di luk semua. Kampung orang Mali. Di pan Saya betul. ngampur orang je. Yang punya empat. Khutbah ba masjid Orang malam ini, orang. anu lah yang samping TK. Lewat kampung yang bercukong tu. Belang Ya, kau betul. Tabungnya berbeda sangat. Telefon juga ni kurang Wauro ini. Kaje berarti minggu ke hana aja. Hana but aja. Kaje benar. Mudah-mudahan bermanfaat kajiannya bagi luntuan sendiri, bermanfaat bagi jamaah dirahmatillah Allah. Wallahu a'lam bissawab. Sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم. Itu baru kabar edit.